Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Kembali ke Bung Zainal Arifin Muchtar. Bung Zainal, Presiden memerintahkan agar tidak dijadikan alasan untuk pemecatan. Kita coba dengar pernyataan dari Presiden Jokowi. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK. Dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Saya minta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB, dan juga Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Oke, kembali Zainal Arifin Muchtar. Gimana Anda lihat pernyataan Presiden dan realitas yang ada sebetulnya? Iya, saya kalau tadi mendengarkan percakapan Pak Supranawa, menurut saya menarik sekali ya. Di mana dia mengatakan misalnya bahwa tidak menaati perintah atasan, tidak mau lagi menghiraukan apapun termasuk ketentuan hukum, hanya keinginannya yang dia kedepankan itu tidak diluluskan. Saya berpikir jangan-jangan BKN, KPK, dan Menpan RB yang kekeh tetap melakukan itu walaupun diperintah Pak Jokowi juga harus tidak diluluskan wawasan kebangsaan. Karena parameternya menurut saya sama ya, parameter di mana dia tidak menaati yang namanya keputusan hukum, tidak menaati yang namanya konstruksi hukum itu sendiri. Kita bisa berdebat panjang ya soal undang-undang dan PP bicara apa, dan Perkom tiba-tiba membuat konsepsinya sendiri. Jadi kalau itu dipakai logikanya bahwa tidak mau lagi atau mencuekin atasannya, mencuekin bunyi peraturan dan lain-lain sebagainya, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah berkekuatan hukum tetap, padahal kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang 30 2014 tidak menjalankan ketentuan hukum ketentuan putusan peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, itu adalah perbuatan melawan hukum. Itu ada dalam Undang-Undang 30. Nah, kalau itu parameternya dipakai, saya yakin jangan-jangan Pak Supranawa CS nih yang kemudian dianggap tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terlepas dari pidato Presiden barangkali ditafsirkan ulang oleh teman-teman di BKN, KPK dan lain sebagainya. Tapi bagi yang saya, pidato Presiden sebenarnya memberikan arahan yang jelas. Yang pertama arahannya adalah jangan jadikan itu satu-satunya parameter. Oke. Nah, saya tidak tahu nih BKN menggunakan parameter apa di luar itu. Ya, itu pasti harus dijelaskan dong. Jangan menjadikan satu-satunya parameter. Yang kedua, jangan merugikan. Nah, kerugian ini nyatanya diderita oleh orang yang kemudian Anda bisa bayangkan ya, di jidatnya 51 orang ini dicap sekarang bahwa dia rusak secara kebangsaan, dia rusak secara pribadi, pribadinya rusak nih ya. Tidak bisa dimaafkan, kesetiakawanannya buruk, semuanya buruk nih. Di 51 orang itu di jidatnya ada sekarang. Persis kalau dicontohkan, mungkin kalau ditanya Pak Supranawa, bendingan mereka atau koruptor nih. Karena koruptor masih bisa diperbaiki. Ya. Sedangkan mereka ini sudah nggak bisa diperbaiki. Seakan-akan sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, udah tertutup betul-betul, nggak bisa lagi. Pokoknya udah selesai lah. Gitu. Nah yang ketiga menurut saya yang menarik, kalau misalnya ya perintah Presiden ini yang sebenarnya menurut saya arahannya jelas, walaupun memang ada implikasi yang belum terlalu jelas, tapi arahannya cukup jelas, itu kemudian berani dikangkangi ya oleh BKN, oleh Menpan RB yang notabene adalah berada di bawah Presiden, ya, termasuk KPK, karena KPK sekarang adalah di bawah Presiden, eksekutif. Di bawah eksekutif ya. Kalau kita buka kembali misalnya PP 17 tahun 2020, di situ dikatakan bahwa pemegang tanggung jawab terbesar untuk seleksi dan penerimaan termasuk soal alih kepegawaian itu adalah Presiden. Nah, bagaimana mungkin kemudian perintah Presiden itu atau notabene catatan Presiden itu kemudian diindahkan? Itu yang membuat saya mengatakan
tidak diindahkan. Itu yang saya mengatakan, jangan-jangan memang ada semacam konklusi yang mendahului analisa ya. Jadi tidak perlu lagi analisa hukum, tidak perlu lagi analisa lainnya. Konklusinya adalah 51 orang atau orang-orang tertentu ini harus keluar. Oke, baik. Baik. Saya kembali ke Pak Supranawa untuk menanggapi. Justru yang menurut Zainal adalah yang tidak taat pada perintah atasan adalah BKN, Kementerian RB, dan pimpinan KPK di bawah Komjen Firly Bahuri. Gimana Pak Supranawa? Jadi gini, yang kami lakukan kemarin itu justru menindaklanjuti arahan Presiden. Oke. Ya Pak Menpan, kemudian Pak Ketua KPK, pimpinan, bukan Ketua KPK, pimpinan KPK, dan dari BKN bertemu untuk menindaklanjuti arahan Presiden. Jadi kita sampai buka satu persatu. Oke. Ya, memang tidak serta-merta, betul tidak serta-merta, kita buka satu-satu, kita evaluasi, dan itulah saya boleh hasilnya. tanya satu hal nggak, Mas BDM? Sebentar, biar selesaiin dulu Pak Supranawa. Gimana Pak? Silakan Ya, Pak. sebentar. Dan saya ingin mengingatkan lah, ini kan banyak profesor, banyak ahli-ahli hukum juga nih. Ya. Putusan MK, bukan putusan juga, itu konsideran ya. Konsideran dari putusan MK itu bunyinya sebenarnya sudah banyak dipelintir di luaran. Sehingga yang berulang-ulang disampaikan adalah pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK. Titik. Padahal tidak titik itu masih ada lanjutannya. Apa itu Pak? Pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Oke. Di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Nah, kita baca tuh konsideran di atasnya itu apa? Bahwa desain pengalihannya itu yang mengikuti aturan, yaitu Undang-Undang 19/2019, kemudian memerintahkan untuk membentuk PP 41, akhirnya terjadi PP 41, dilahirkan PP 41 tahun 2020 tentang pengalihan, dan PP ini mengamanatkan lagi untuk diatur dalam peraturan KPK, pengalihan aturan secara teknisnya. Jadi itulah desainnya. Jadi yang nggak boleh, yang diingatkan oleh, yang disebutkan dalam konsideran putusan MK, itu. Jadi kalau di luar desain itu, nah itu berarti merugikan. Tapi kalau dalam desain itu, ya wajar dong. Namanya tes, ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Arsul Sani. Mas Arsul Sani, gimana sih sebetulnya? Katanya ada gentleman agreement antara pemerintah dan DPR ketika merevisi Undang-Undang KPK, nggak boleh ada pemecatan. Jadi kalau dibilang bahwa itu dalam desain Undang-Undang 19 tahun 2019, maka desainnya itu justru ya tidak untuk kemudian ya proses alih status itu untuk memberhentikan itu dulu. Yang mestinya dilakukan adalah proses itu dilakukan dulu, ada pembinaan. Kalau tidak bisa dibina, ya kemudian diproses, dikenakan tindakan disiplin atau tindakan apapun ya berdasarkan perundang-undangan ASN, mulai dari undang-undang ASN. Jadi desainnya itu bukan kemudian ditendang dulu. Ya, jadi desainnya adalah masuk dulu. Karena apa? Kenapa kok kami berasumsi seperti itu? Karena kami itu tidak pernah berasumsi bahwa orang itu tidak bisa berubah, Mas Budiman. Ya. Yang namanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 saja yang terkait dengan kelompok-kelompok radikal, teroris, itu memberikan ya kewajiban kepada pemerintah untuk melakukan proses deradikalisasi dan kontraradikalisasi. Kalau ini ampun ya, nggak ada ampun ya. Politik hukum perundang-undangan kita ya itu selalu berasumsi bahwa orang itu bisa berubah dan bisa dirubah. Ya, berapa banyak mantan teroris yang berhasil diradikalisasi oleh BNPT, oleh Densus 88 ya. Nah, itu saya kira
menurut saya ada yang tidak pas memahami Nggak pas, desain yang diletakkan dalam Undang-Undang Nomor 19 2019 itu. Oke, baik. Saya ke Prof. Asra. Prof. Asra lihat gimana? Kalau saya baca pernyataannya keras sekali ya. Ini akan semacam apa? Subordinasi atau pembangkangan atau gimana, Prof. Asra? Saya kira kalau sekarang ini lebih dari sekedar pembangkangan, lebih daripada sekedar subordinasi. Saya kira lebihnya itu adalah memplesetkan, menyimpangkan apa yang tadi disebut sebagai desain yang kemudian sudah dijelaskan oleh Pak Arsul Sani. Yang dimaksud dengan desain itu bukan memecat mereka, tapi ini kan nggak bisa ya. Seperti misalnya, wah ini pegawai negeri CPNS yang lain juga ada yang nggak lulus. Jangan disamakan dong. Ini orang sudah belasan tahun di situ, ya kan, mengabdi. Kalau CPNS itu baru, ya kan, bisa nggak lulus memang kalau CPNS. Tapi kalau ini kan udah jelas mereka mengabdi pada sebuah institusi yang sangat penting. Jadi oleh karena itu saya kira ini juga keliru. Jadi keliru di dalam kemudian melakukan apa yang dipahami sebagai tindak lanjut. Tindak lanjut itu didasarkan pada apa yang disebut sebagai desain yang sebetulnya melenceng dari apa yang dimaksudkan oleh para pembuat undang-undangnya itu sendiri. Itu dalam hal ini diwakili oleh Pak Arsul Sani. Jadi tidak ada itu orang di Palu Godam nggak bisa dibina, mana ada itu. Emang Anda ini Tuhan apa? Ini orang BKN ini menganggap orang kalau udah itu nggak bisa lagi diperbaiki. Memang Anda ini siapa gitu. Jadi oleh karena itulah saya kira sikap-sikap arogan dari petinggi-petinggi ini saya kira harus dihilangkan. Jangan arogan begitu dong BKN dan kemudian Menpan RB seolah-olah orang nggak bisa lagi itu dibina dan sebagainya itu. Saya kira itu berlebih-lebihan. Ini berlebih-lebihan. Yang kedua, saya kira juga TWK-nya sendiri juga bermasalah, ya kan? Ya bermasalah. Saya juga lihat itu TWK yang diajukan. Halo, Pak Asra, putus? Dengan diajukan kepada kawan-kawan di KPK ini, masa pertanyaannya mengenai kalau Anda mau jadi istri kedua, ya kan? Menurut saya itu harassment. Ya harassment baik secara agama maupun secara macam-macam lah harassment. Jadi pelecehan ya. Itu saya kira nggak benar kalau saya lihat, saya cek itu gimana sih model TWK itu untuk CPNS, nggak kayak begitu, nggak ada yang begitu-begitu itu. Jadi oleh karena itu ini juga bermasalah. Saya kira baik KPK maupun BKN maupun juga Menpan RB, saya kira sebaiknya minta maaf kepada publik ya, karena sudah melakukan kesenang-senangan, kesenang-senangan kepada warga. Baik, Prof. Asra. Ya begitu. Ya, baik, Pak Supranawa, gimana terhadap tanggapan dari Prof. Asra bahwa arogan sebaiknya minta maaf, orang masih bisa berubah, gimana tanggapan dari Pak Supranawa? Ya kalau penilaian arogan itu kan penilaian dari beliau ya. Kami menghargai lah itu benar, tapi monggo saja menilai. Tapi yang jelas, kami ingin menjelaskan bahwa proses assessment itu kita lakukan sangat berbeda dengan yang kita lakukan terhadap pegawai yang lain, apalagi dengan yang CPNS, yang entry level. Beda. Kita menggunakan multi metode, menggunakan multi asesor, multi metode. Metodenya kita pakai berbagai metode. Ya, kita gunakan yang disebut dengan tools yang disebut dengan indeks moderasi bernegara. Itu udah dipakai di tentara itu udah dan hasilnya jelas lah. Kalau enggak kan TNI kita jelek semua kan. Kemudian kan tidak juga. Jadi kemudian artinya memang sudah vonis. Saya kira ini the best available tools yang ada saat ini. The best available tool oleh BKN yang kemudian ini Palu Godam bagi pegawai-pegawai KPK. Yudi, jadi kalau Anda lihat sebagai ketua wadah pegawai KPK, ada kekuatan besar apa sih yang Anda rasakan, Anda baca sehingga kemudian perintah presiden pun kemudian tadi yang dari Jainal mengatakan tidak diikuti oleh Menpan RB, oleh BKN, oleh Komjen Firly Bahuri, tapi jawaban Yudi setelah jeda berikut ini.